Saudara, keberadaan pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di Tangerang menuai polemik. Pagar laut sudah dilaporkan sejak Agustus 2024 dan pemerintah baru menyegelnya pada 9 Januari 2025. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nusron Wahid, saudara, mengonfirmasi jika ada sebanyak 263 tanah yang tercatat dalam bentuk HGB dan ada 17 bidang tanah di kawasan tersebut yang punya sertifikat hak milik atau SHM. Nusron juga kemudian merincikan diantaranya 234 bidang dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur, 20 bidang milik PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Lalu, siapa sebenarnya dalang dan akan ada proyek apa di balik pemasangan pagar laut yang membentang sepanjang lebih dari 30 km ini? Kita akan bahas usai informasi berikut ini. Tindak lanjut dari Anggota Komisi 4 DPR RI Sony Dana Paramita menanyakan siapa dalam pemasangan pagar laut di Tangerang kepada Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono. Sony menyebut pencabutan pagar laut bukanlah substansi utama dari persoalan pagar laut. Sony bahkan menantang Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono untuk menyebut nama siapa pemasang pagar laut. Kalau sudah ada tahap penyidikan, mungkin berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Sudah ada yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu. Kita nggak perlu, kalau di medsos saja bisa tahu gitu. Kalau dulu Pak Menteri di forum ini mengutip satu ayat gitu kan, kira-kira gitu. Apa kemarin lupa saya ayatnya itu. Tapi saya juga sampaikan, Pak, hulihak walakau namuron, Pak. Sampaikan kebenaran itu walau pahit. Nggak usah takut siapa yang masang itu. Di belakang Bapak ribuan nelayan Indonesia siap membackup. Terkait pagar laut di Tangerang, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut tidak seharusnya ada hak kepemilikan tanah di atas laut. Namun, Sakti berdalih kewenangan terkait hak atas tanah ada di Kementerian ATR. Sepengetahuan saya itu di laut itu tidak boleh ada HGB atau ada sertifikat. Bahkan seseorang yang memiliki sertifikat ketika tanahnya itu hilang terendam oleh laut, maka itu musnah. Jadi memang tidak ada. Nah, terhadap itu saya pasti tidak bisa menjawab, tidak diperbolehkan menjawab kenapa itu lahir. Itu adalah ranahnya Menteri ATR BPN dan sudah dijawab oleh beliau. Kalau saya menjawab ke sana salah itu, karena tugas dan fungsi saya adalah mengawasi laut mulai dari pesisir sampai ke tengah. Ketika ada bangunan yang tidak memiliki izin atau di pulau-pulau sekalipun ada bangunan yang tidak memiliki izin, kami harus hentikan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang membenarkan ada 263 bidang sertifikat terkait hak guna bangunan alias HGB dan sertifikat hak milik atau SHM di sekitar wilayah pagar laut Tangerang. PT Intan Agung Makmur punya 234 bidang sertifikat hak guna bangunan dan PT Cahaya Inti Sentosa memiliki 20 bidang hak guna bangunan. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Yang menjadi pertanyaannya adalah siapa pemilik PT Cahaya Inti Sentosa, salah satu perusahaan yang disebut Kementerian ATR. Kompas TV menelusuri sumber data terbuka yang publik bisa akses, yaitu idx.co.id alias Bursa Efek Indonesia. Hasilnya PT Cahaya Inti Sentosa terafiliasi dengan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2. Dalam laporan keuangan PIK 2 ini, ada nama Sugianto Kusuma alias Agwan sebagai Presiden Direktur. Berdasarkan akta notaris tanggal 13 Desember 2023, PIK 2 melakukan investasi sebesar 4,15 miliar rupiah yang mewakili kepemilikan 99,33% saham. Masih dari sumber yang sama, Cahaya Inti Sentosa berdomisili di Tangerang dengan kegiatan usaha real estate beroperasi komersil tahun 2022.
Dosen Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Hamid Awaludin menyebut persoalan pagar laut bisa dibawa ke ranah pidana. Hamid menyebut ada kesalahan yang dibiarkan dalam proses pembuatan sertifikat kepemilikan di atas laut. Harus dibawa ke pidana. Karena ini kan penipuan. Ada prosedur hukum yang dilanggar kan? Ya, seperti apa Pak? Ya, tadi saya sudah bilang. Bagaimana mungkin ada sertifikat tanpa ada reklamasi? Sertifikat itu di darat, di tanah, bukan di air. Dan Kementerian KKP dan TNI AL telah bekerja sama membongkar pagar laut di Tangerang. Saat rapat bersama dengan DPR, Kementerian KKP berjanji akan mengusut pagar laut 30,16 km di Laut Tangerang. Tim Liputan, Kompas TV.